kita akan bincang-bincang dengan Kepala SMP IT Al-Ibroh, Ustadz Mulyono SPD. Assalamualaikum Ustadz Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Janan, host, mohon izin untuk membuka masker. Gimana kabarnya Ustadz Mulyono? Alhamdulillah, satu tekad meraih bintang. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Masya Allah, Ustadz Mulyono ini semangatnya membara begitu ya. Jadi tidak heran jika perkembangan SMP IT Al-Ibroh saat ini cukup pesat. Kepala sekolahnya sendiri semangatnya luar biasa. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, saya mengganggu waktunya. Hari ini kita mau menemani ayah bunda bincang-bincang, tanya-tanya tentang SMP IT Al-Ibroh Ustadz. Siap, siap. Insya Allah. Ya, Ustadz Mulyono ini adalah Kepala SMP IT Al-Ibroh yang keempat. Betul ya Ustadz. Betul. Ya, jadi yang pertama dulu Ustadz Musyafa, kemudian Ustadz Ahmad Hasan Basyori, yang ketiga Ustadz Nasiruddin, dan yang keempat ini Ustadz Mulyono. Baik, Ustadz Mulyono ini saat ini sedang menjalankan kuliah S2 di UNESA, jurusan Sains ya. Kurang lebih 30 menit ke depan akan bincang-bincang tentang ada apa sih di SMP IT Al-Ibroh itu. Ya, Ustadz, bisa diceritakan sebenarnya SMP IT Al-Ibroh ini berdirinya ini sudah berapa tahun, Ustadz? Ya, alhamdulillah, ayah bunda yang berada di rumah yang menyaksikan live YouTube. Alhamdulillah SMP IT Al-Ibroh berdiri di tahun 2012 yang saat ini sudah meluluskan 7 angkatan. Ya, mulai tahun 2012 berjibaku merintis dengan semangat yang tinggi, kebersamaan antara ustadz, ustadzah, kemudian dukungan oleh Yayasan Al-Ibroh, bahkan didukung sepenuhnya oleh Komite SMP IT Al-Ibroh, sehingga roda pendidikan di SMP IT Al-Ibroh berjalan dengan lancar, insya Allah. Sebagaimana sekolah-sekolah yang lain, ini para orang tua ini pasti ketika ingin menyekolahkan putra-putrinya, orang tua ini akan melihat bagaimana visi dan misi sekolah itu, agar apa yang diinginkan orang tua untuk putra-putrinya itu sesuai gitu ya, sesuai dengan keinginan orang tua, sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi harus memahami visi misi sekolah yang dituju. Nah, untuk visi misi SMP IT Al-Ibroh sendiri seperti apa, Ustaz? Ya, baik ayah bunda yang ada di rumah dan seluruh pemirsa live YouTube Yayasan Al-Ibroh. Insya Allah visi dari SMP IT Al-Ibroh adalah generasi Quran yang paripurna. Di sini ada 2 rasa ya yang terdapat di situ, generasi Quran. Bahwasanya Al-Quran ini harus menjiwai di seluruh jiwa anak-anak didik kita. Jadi setiap tingkah laku itu adalah berpedoman dengan Al-Quran. Fase yang kedua adalah paripurna. Di sini adalah utuh, ya, utuh dalam perilaku, dalam menjalankan sesuai dengan Al-Quran. Kemudian utuh dalam mengembangkan potensi-potensinya, dan kemudian utuh di dalam proses pembelajaran yang ada di SMP IT Al-Ibroh tercinta ini. Kemudian untuk mendukung visi dari generasi Quran yang paripurna, di sini ada 5 untuk misi.
yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan unggul, komprehensif dan terpadu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi dari setiap yang dimiliki oleh siswa, kemudian menanamkan ruh takwa dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Al-Qur'an, kemudian menanamkan kecintaan budaya bangsa dan tanah air Indonesia. Yang kelima adalah mengembangkan wawasan dan jaringan global dan pendekatan teknologi pembelajaran terkini. Itu insya Allah visi yang akan mendukung, misi yang akan mendukung visi generasi Quran yang paripurna. Baik. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bersama ini berarti sebagaimana unit-unit sekolah yang ada di Al-Ibroh hampir rata-rata menjadi modal utama ini adalah Al-Quran, begitu Ustadz ya. Jadi generasi Quran yang paripurna, ada lagi mencetak generasi Qurani, begitu. Nah, memang Quran ini salah satu pedoman hidup, Ustadz, begitu. Nah, paripurna ini kalau kita lihat dari yang disampaikan Ustadz Mulyono tadi, bahwa apa yang dilakukan baik anak-anak maupun guru itu dalam kehidupan sehari-hari berupa pembelajaran, berupa kegiatan-kegiatan sosial itu tidak lepas dari aplikasi apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi generasi Quran yang paripurna, begitu Ustadz? Betul sekali Ustadz. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu dalam proses pembelajaran, baik di sekolah, bahkan di rumah pun itu juga perilaku anak-anak, baik ustadz-ustadzanya itu juga selalu berpedoman kepada Al-Quran. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu selaras, serasi, dan seimbang juga harus dilakukan di rumah. Seperti itu. Iya Ustadz. SMP ini juga ada IT-nya di belakang Ustadz. SMP IT Al-Ibroh. Sebenarnya makna IT untuk SMP IT Al-Ibroh itu apa sih sebenarnya Ustadz? Iya, IT itu ya Bunda jangan salah tafsir ya, atau salah meningkatkan itu. IT itu adalah Islam terpadu, bukan ilmu teknologi ya. Jadi sekolah menengah pertama Islam terpadu Al-Ibroh. Di situ ada kata-kata Islam terpadu. Artinya di dalam proses pembelajaran itu pasti terkait yang namanya Al-Quran. Ada kekhasan di situ. Mapel umum pun sebagai contoh IPA ya, sains itu tidak akan terlepas yang namanya Al-Quran. Contoh, jantung kita sekepal ini ya, itu juga setiap denyut jantung kita berdetak itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan bisa terlepas antara ilmu sains dengan ilmu Al-Quran, yang sebagaimana tetap ada keterpaduan di situ dan tidak akan terlepas. Nah, pembelajaran selanjutnya pembelajaran matematika itu ya, secara hitung-hitungan juga akan dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi tidak berdiri sendiri. Mata pelajaran yang diajarkan di SMP IT Al-Ibroh itu pasti berkaitan dengan Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran itu akan tertanam di setiap mata pelajaran. Tidak hanya PAI ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pendidikan agama Islam, tetapi mapel-mapel yang lainnya akan terintegrasi dengan Al-Quran. Seperti itu Ustaz. Jadi semua mata pelajaran itu selalu didasari
dan dihubungkan dengan Al-Quran, dengan keislaman, begitu ya Ustadz ya. Betul, betul Jadi sekali. hampir seluruh Ustadz dan Ustadzah yang ada di SMP IT Al Ibro berarti harus memahami Islam, begitu, harus memahami Al-Quran. Gitu. Nah, inilah kekhasan JSIT, kekhasan SMP IT Al Ibro itu guru-gurunya, Ustadz atau Ustadzanya semuanya adalah Ustadz dan Ustadzah guru agama, begitu. Nah, di SMP IT Al Ibro itu ada berapa program Ustadz, kalau boleh tanya ini Ustadz? Iya. Baik, di SMP IT Al Ibro itu ada 2 program ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah program full day, kemudian ada program boarding, ya. Apa bedanya antara full day dan boarding? Full day itu berangkat jam 7 gitu ya, pulang setengah 4. Ini dari segi keberangkatan sekolah. Kalau boarding itu yang menginap di boarding SMP IT Al Ibro. Asrama begitu ya, diasramakan ya, begitu asrama, ya. atau bisa Dan pondok gitu tentu ya. tidak hanya pindah tidur saja ya Ustadz. Setelah di asrama pasti ada kegiatan-kegiatan keislaman, begitu Ustadz. Baik, tadi dilihat dari berakatnya ya Ustadz. Jadi untuk capaian Al-Quran kita singgung sedikit ya. Untuk full day itu minimal 3 juz ya. Tetapi minimal anak-anak subhanallah luar biasa, ada yang melebihi dari target yang ditetapkan oleh SMP IT Al Ibro. Untuk boarding ya, saya rasa tidak hanya pindah tidur ya ayah bunda. Jadi karakter-karakter keislaman, karakter-karakter positif itu kita tanamkan di boarding SMP IT Al Ibro. Terkait hafalan untuk boarding itu terbagi menjadi 2. Ada boarding reguler yang insya Allah capaiannya adalah minimal 7 juz ya. 7 juz, ini yang boarding reguler ya Ustadz ya. Untuk boarding tahasus itu minimal 15 juz. Tetapi Ustadz perlu digarisbawahi, untuk program tahasus ini adalah program unggulan ya di SMP IT Al Ibro, sehingga wali murid yang berbondong-bondong mengikuti program boarding, salah satunya adalah mengincar tahasus. Karena tidak sedikit Ustadz, setiap tahunnya insya Allah kita meluluskan anak yang insya Allah beberapa itu sudah hafid dan hafidhah 30 juz insya Allah Ustaz. Jadi 30 juz ya Ustaz ya, luar Allah. biasa. Hafid 30 juz. Iya Ustaz. Nah, bisa diceritakan ini Ustaz, perbedaan atau kalau ingin masuk takhusus itu harus bagaimana, kalau ingin masuk boarding ini bagaimana, begitu. Kalau full day kan sekolah yang seperti pada umumnya ya, berangkat pagi, sorenya pulang, begitu kan. Nah, kalau boarding, ada boarding reguler, ada boarding takhusus. Mungkin keduanya ini bisa diceritakan seperti apa sih Ustadz? Jadi mungkin masuknya anak-anak untuk ke boarding atau ke takhusus ini ada perbedaan, atau mungkin diseleksi ketika masuk takhusus itu Ustadz. Seperti apa Ustadz? Saya akan sedikit jelaskan secara runtut ya. Jadi untuk program boarding itu semuanya bisa gitu ya. Jadi untuk tahajud ini ada tahapan-tahapan atau screening khusus Ustadz. Jadi untuk tahajud ini memang anak-anak spesial dari segi kognitif, dari segi tahsin dan tahfidnya, kemudian dari segi orang tua. Jadi komponen-komponen ini tidak boleh lepas. Jadi waktu screening itu yang dilakukan oleh para musrifah SMP IT Al Ibro itu sangat ketat, itu sehingga terjaring anak-anak tahasus yang mempunyai kemampuan khusus. Tetapi dalam penentuan untuk masuk tahasus ini, anak
juga punya kemampuan dan kemauan yang tinggi, dan juga dukungan orang tua secara penuh. Jadi komponen ini tidak boleh lepas dari situ, Ustaz. Jadi setiap tahunnya insya Allah tahasus ini adalah menjadi rebutan oleh para ayah bunda wali murid boarding SMP IT Al Ibro Gresik. Terkait kegiatan Ustaz, supaya nyambung antara boarding, tahasus dan reguler itu tidak jauh beda, karena sudah ada sistem ya. Insya Allah di sepertiga malam itu anak-anak bangun untuk menjalankan sholat qiyamul lail atau tahajud, kemudian disambung sama sholat subuh berjamaah. Jadi antara boarding reguler tahasus insya Allah sama. Kemudian dilanjutkan lagi setelah sholat subuh itu ada mengaji, ya, mengaji kepada musyrif-musyrifah itu. Kemudian menjelang pagi anak-anak persiapan bersih diri, sarapan pagi itu jika tidak puasa, kemudian berangkat sekolah pukul 7 kurang sudah harus nyampe sekolah. Kemudian pembelajaran seperti biasa Ustadz. Di situ untuk yang reguler ada ngaji juga ya di jam full day. Nah, kemudian dilanjutkan oleh mapel sampai setengah 4 biasanya untuk di masa sebelum pandemi. Tapi alhamdulillah di masa pandemi ini kita sudah melakukan tatap muka. Untuk pulangnya alhamdulillah meskipun sampai jam 12.15, tapi orang tua sangat senang Ustadz. Karena apa? Karena anak-anak sudah selesai sholat jamaah duhur. Jadi orang tua bisa menjemput dengan tenang Ustadz. Seperti itu. Kalau program boarding tahajud Ustadz itu memang sendiri ya, tidak berada di sekolah Ustadz, tapi berada di rumah khusus. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur ya yang menyediakan rumahnya untuk ditempati para penghafal Quran. Seperti itu. Untuk tahajud kurang lebih 5 kali dalam sehari Ustadz untuk menghafal Al-Quran. Baik ayah bunda dan sahabat semuanya, dari yang disampaikan Ustadz Mul tadi bisa kita ketahui bahwa SMP IT Al Ibro memiliki 3 program, yang mana program yang pertama ini full day. Jadi anak-anak berangkat pagi, pulang sore hari. Kemudian yang kedua adalah program boarding school, di mana anak-anak ini dia menetap di asrama dengan kegiatan-kegiatan setelah dia mengikuti pembelajaran di sekolah full day tadi, reguler tadi, kemudian dia pulang ke asramanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman ya, seperti mengaji, kemudian muhadhara, kemudian membaca kitab bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari boarding tadi itu pun dengan berbagai persyaratan ayah bunda, persyaratan di mana bagaimana kemauan anak, kemudian kemandirian anak begitu. Jadi tidak semua anak yang ada di SMP IT Al Ibro yang mau ke boarding ini semuanya diterima, tetapi melalui sebuah proses atau seleksi gitu ya. Nah, dari boarding sendiri ini pun masih diseleksi lagi ketika ada mau ke boarding takhusus. Tentunya ini Ustadz Mul ya, yang boarding takhusus ini satu kelasnya berapa jumlahnya ini Ustadz Mul? Jadi untuk tahajud sendiri biasanya itu satu musyrif atau musyrifah memegang 5 sampai 6 anak Ustadz, sehingga lebih kecil kelompoknya, lebih efektif dalam menerima setoran-setoran hafalan dari anak-anak, sehingga kelompok kecil 1:5 atau 1:6 Ustadz.
Jadi lebih ini ya, lebih bisa terpantau begitu ya, hafalan Betul, betul anak-anak sekali. begitu. SMP IT Al Ibro ini memiliki berapa Iya. rumah takhusus ini Ustadz? Yang dari orang tua tadi Ustadz? Baik, alhamdulillah meskipun di masa pandemi ini Yayasan Al Ibro tetap mengapresiasi dan memberikan kesempatan bagi kami yang berada di SMP IT Al Ibro untuk mencanangkan program terkhusus. Jadi untuk saat ini sekitar ada 4 rumah tahassus yang dihuni oleh anak-anak SMP IT Al Ibro Gresik. Yang pertama itu berada di Jalan Balikpapan GKB, itu tahassus Banin kelas 7 dan kelas 8. Untuk tahassus Banat kelas 7 berada di Jawa Asri. Kemudian kelas 8 ada 2 tempat, yang satu di Jalan Malang, yang kedua tepatnya di Jalan Blitar. Jadi total untuk tahassus di tahun ini ada 4 rumah yang kita jadikan tahassus. Dan mohon doanya ayah bunda untuk di tahun depan insya Allah kita juga akan mencanangkan program tahassus yang nantinya bisa mewadahi kemampuan anak di bidang tahfidz ya, dan mencetak para hafid dan hafidhah insyaallah. Jadi ada sampai saat ini ada 4 rumah takhusus begitu ya Ustadz. Berarti kelas 7 ini ada 2 untuk Banin dan Banat. Banin ini untuk laki-laki gitu istilahnya ya. Untuk Banat ini perempuan. Jadi para siswi itu istilah kami di Al Ibro itu mengucapkannya Banat. Untuk putra itu Banin gitu ya. Jadi di kelas 7 ini ada Banin dan ada Banat di masing-masing takhususnya. Di kelas 8 juga Banin 1 dan Banat 1 begitu Ustadz ya. Kalau kelas 8 memang luar biasa terkait masalah kemampuan di menghafal Al-Qur'an. Maka kelas 8 untuk yang Banat itu ada 2 tempat Ustadz. Jadi memang besar ini kemampuan anak juga banyak, maka akan kita akomodir kemampuan anak itu. Jadi untuk kelas 8 Banat tahassus ini ada 2 tempat tadi, yaitu di Jalan Malang, yang satu di Jalan Blitar. Yang untuk Banin masih tetap satu asrama Ustaz. Oh, jadi takhususnya Banin saat ini masih satu asrama dengan boarding. Satu dengan kelas 7. Oh, Banin masih dan dicampur 8 dengan kelas itu 7. jadi satu. Ya. Oh, begitu. Tapi insya Allah nanti akan dikembangkan lagi mungkin ya Ustadz ya. Jadi masing-masing. Baik, terima kasih. Ustadz, ini tentu sampai saat ini itu saya pernah mendengar bahwa para siswa-siswi atau santri SMP IT Al Ibro ini tidak hanya dari Gresik saja ya Ustadz ya. Ternyata juga banyak dari luar kota, bahkan sampai ke luar provinsi begitu Ustadz. Betul. Jadi alhamdulillah karena kita di sekolah jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT, di dalam naungan JSIT siswa kami bermacam-macam daerah gitu ya. Ada yang dari Papua gitu ya, Masya Allah. Dari Papua Ustadz, jauh sekali ya Papua sana. Kemudian dari Kalimantan juga ada. Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan juga, luar biasa. Dari Malaysia ya. Malaysia ini kalau ini sudah internasional berarti ya, sudah luar negara. Luar Malaysia negeri gitu ya. Dan ya. juga tapi temannya Upin Ipin ya Ustadz ya, bukan ya? Gimana? Bukan temannya Upin Ipin ya? Kak Ros bukan Ustaz, asli ya dari Malaysia. Dan kemudian dari Mataram, Madura Tanah Garam juga ada. Mataram, Madura Tanah Garam. Iya.
Jadi Banyak tidak, berarti Ustadz ya. banyak juga Hmm, yang dari lingkup Gresik Ustadz, juga antusiasnya juga tidak kalah gitu ya. Masyarakat Gresik yang hmm, hmm, menginginkan boarding itu juga sangat banyak. Jadi apalagi dari Banat hmm. atau perempuan ini berebut ya. Sampai saat ini juga alhamdulillah berdatangan untuk hadir mendaftar insya Allah. Jadi dari Gresik sendiri itu juga ikut ke program boarding begitu Ustadz. Iya, Padahal program deket gitu boarding. ya. Betul, betul. Hmm. Ini perkembangan yang luar biasa dan juga bentuk daripada orang tua yang luar biasa juga begitu ya. Jadi sebagai bekal untuk anak-anak, jadi mereka menitipkan putra-putrinya ini langsung ke boarding walaupun dekat rumahnya begitu. Ya mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua itu memang ketika kita keterbatasan dalam membimbing anak-anak, sebaiknya anak-anak kita ini langsung kita eh, titipkan ya bahasa mungkin begitu ya, atau kita berikan kepada lembaga untuk mendidiknya begitu. Nah di Al Ibro ini sepertinya cocok untuk putra putri kita, anak-anak kita yang ingin belajar baik pagi maupun malam bersama Ustadz Ustadzah. Baik Ustadz, kita akan jeda sejenak ya, kita lanjutkan eh, sesaat setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Al Ibro. Baik ayah bunda dan sahabat dimanapun berada, kita lanjutkan bincang-bincang seputar sekolah yang kali ini tentang SMPT Al Ibro. Kita akan bincang bersama Ustadz Mul kembali. Ustadz Mul? Siap, Ustaz. Ya. Saya pernah melihat para siswa-siswi SMP IT Al Ibroh ini melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh ya, berhari-hari, kemudian mereka tanpa jasa travel gitu ya, tapi dia cari kendaraan sendiri, kemudian menawar sendiri sampai kemudian suatu contoh sampai di ke Bromo itu Ustadz. Nah ini program-program ini program apa Ustadz? Dan di SMPT Ali Bro sendiri ini banyak program apa saja sih sebenarnya selain program tersebut? Iya, baik Ustadz, akan sedikit saya jelaskan terkait program atau kegiatan apa saja yang ada di SMPT Ali Ibro Gresik. Bahwasanya setiap jenjang 7, 8, dan 9 itu kegiatannya ada capaian tersendiri. Jadi untuk jenjang 7 itu ada yang namanya program live in. Yaitu apa live in? Live Itu in. ya, Iya. anak-anak tinggal bersama orang tua asuh selama 3 hari. Jadi Selama 3 hari. mengikuti pekerjaan orang tua asuhnya. Contoh, jika orang Seben, tuanya berdagang, iya sebentar Ustaz. itu anak-anak juga ikut Kok complong? berdagang. Kemudian ada yang mengembala sapi, itu juga ikut mengembala sapi. Dan juga ada yang berada sebagai petani juga ikut bertani. Itu di jenjang 7. Untuk di jenjang 8 itu ada yang namanya edutrip. Nah, ini yang disebut teman-teman atau anak-anak itu yang namanya backpacker mini ya. Edutrip ini perjalanan juga, tetapi tetap dalam lingkup sebuah pendidikan ya. Jadi lingkupnya hanya berada 3 kota ya. Kemudian yang dijalankan kemarin itu adalah dari Gresik menuju ke kota Pahlawan. Di situ ada Tugu Pahlawan yang kita nanti mengekspor di situ. Kemudian menuju ke kota Onde-Onde yaitu Mojokerto. Nah, di situ kita ngecamp, artinya ada wawasan, ada meningkatkan manajemen, itu kualitas siswa itu ada di EduTrip. Nah, di kelas 9 ini yang program yang sangat ditunggu-tunggu
di masa pandemi ini masih belum bisa terlaksana, dan insya Allah mohon doanya untuk tahun ini bisa terlaksana, yaitu program backpacker yang disebutkan oleh host tadi, melakukan perjalanan tanpa adanya angkutan yang kita sewa terlebih dahulu. Di situ tujuannya adalah melatih jiwa sosial anak agar berani, kemudian manajemen waktu, manajemen diri itu terdapat di dalam backpacker. Nah, backpacker ini adalah keliling 7 kota, Ustadz, di Jawa Timur. Ya, ini saya sebutkan satu rute saja. Kalau dijelaskan secara rinci sampai maghrib nanti tidak selesai ya. Ini aja sedikit saja supaya nanti ayah bunda akan tertarik memasukkan putra putrinya di SMP IT Al Ibro dengan program backpacker ini. Insya Allah hanya SMP IT Al Ibro yang ada backpacker keliling 7 kota di Jawa Timur. Kita start di Gresik, Ustadz, yaitu kita melakukan perjalanan jaraknya 5 kilo, gitu kita akan jalan kaki, ya. Sekitar 10 anak, 1 pendamping, Ustadz, melakukan perjalanan 10 anak, 1 pendamping. Menuju ke Pasuruan. Sebelum ke Pasuruan kita menuju ke terminal yang sangat terkenal, yaitu yang kemarin ini ya, di antara Surabaya dan Sidoarjo, yaitu terminal Bungurasih ya. Di situ kita disambut juga oleh Dishub yang ada di terminal. Kemudian dari Bungurasih kita menuju ke Pasuruan, ya. Dari Pasuruan kita eksplor yang alhamdulillah kemarin Ustadz, saya sendiri yang mendampingi bertemu Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, ya. Loh, ini anaknya dari mana? Dari Gresik, Pak. Oh, berarti anaknya Pak Sambari. Waktu itu masih bupatinya Pak Sambari. Betul, Pak. Salam ke beliaunya ya. Dari situ kita ambil sebelum kita bertanya terkait masalah Pasuruan dan sebagainya, itu kita juga foto bersama wakil wali kota Pasuruan. Kemudian dari Pasuruan kita menuju ke Probolinggo, Ustaz. Ke Probolinggo kita bermalam pun kita tidak ada tempat sebenarnya. Tetapi dengan jiwa keberanian anak-anak itu kita kadang tidur di musola, di masjid dengan minta izin kepada takmir. Kemudian ada yang tidur di polsek atau koramil, Ustaz. Itu nyata, Ustaz. Sangat-sangat nyata. Begitu ya, Ustaz. Bahkan anak-anak diterima dengan baik ya sama betul, diterima sama dengan Bapak baik. Kepolisian. Betul, dari Probolinggo kemudian menuju ke Lumajang. Yang ini yang disukai oleh anak-anak, Ustaz, karena di Lumajang destinasinya luar biasa. Apakah ayah bunda di rumah mendengar yang namanya Tumpak Sewu? Nah, itu amazing ya. Kemudian ada air terjun yang dinamakan Kapas Biru, itu juga subhanallah ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Dari Lumajang ini memang Ustaz, untuk wilayah selatan, iya betul. Memang wilayah selatan itu banyak destinasi pemandangan-pemandangan yang menarik, Ustadz ya. Pemandangannya bagus kalau yang selatan, daerah Banyuwangi. Berinteraksi dengan polsek yang nantinya ini kita diantar ke sebuah tempat itu Gua Tetes ya. Gua Tetes itu juga luar biasa. Dari Lumajang itu kita ke Gua Tetes itu diantar oleh polsek gitu. Ya, jadi terjadi interaksi yang sangat luar biasa, dan sifatnya pendamping ini ayah bunda yang ada di rumah itu kita sifatnya pasif. Ya. Kalau kita naik bus biasa oke ya. Anak-anak salah naik bis patas, Ustaz. Masya Allah. Harganya 3 kali lipat. Maka makan siang itu 1 mangkok untuk berdua karena salah angkot, kehabisan, salah bus ya, salah angkot, kehabisan uang saku begitu ya. Konsekuensinya harus 1 mangkok berdua gitu ya. Nah, makannya, jatah makannya harus berkurang. Menuju ke Malang, Ustaz. Menuju ke Malang pada waktu malam hari gitu.
di stasiun ini Malang, kemudian mengeksplor, cari tidurnya juga sama Ustaz, tidak ada tempat khusus, tetapi kita melobi dan sebagainya. Bahkan cerita menarik Ustaz, kita di bis itu bertemu orang tua asuh yang tidak kenal. Anak-anak, ayo leh ikut ke rumah saya gitu ya. Jadi dijamu betul, Masya Allah, Subhanallah. Itu ketemu di perjalanan. Atau mungkin merasa kasihan dengan anak-anak mungkin ini gitu ya, melihat anak-anak sudah lelah. Tapi selain itu komunikasi yang aktif dari anak-anak Ustadz. Kami dari SMP IT Al-Ibro Ibu melakukan perjalanan dari sini ke sini. Angkutannya mana? Tidak ada Ibu. Jadi kami bis pun juga kita tawar gitu ya. Jadi ada kejadian menarik juga, naik angkot harganya 5.000 Ustaz. Real ditawar 1.000 sama anak-anak Mas. Ya ditawar Allah. 1.000 ya. Jadi ya mungkin itu karena kasihan atau ya jiwa sosialnya tinggi, kita juga tidak tahu, Allahu alam ya. Jadi dari Malang kita eksplor, kemudian kita pagi menuju ke Pakis ya, yang nantinya di malam hari, insya Allah dini hari yang disukai anak-anak, kita akan menuju ke kaki Gunung Bromo menggunakan mobil off-road ya, mobil off-road yang subhanallah anak-anak sangat riang gembira. Pengalaman-pengalaman itu yang tidak bisa dibeli, maka segera daftarkan diri ke SMP IT Al-Ibro. Nah, dari menuju ke ke kaki Gunung Bromo itu tengah malam Ustaz, sekitar jam 1. Nah, itu dengan udara yang dingin tetapi tidak dirasakan. Mesti dingin ya berarti ya. Dinginnya itu luar biasa. Iya. Gitu. Sampai Gunung Bromo sampai biasanya menusuk kita itu tulang gitu ya. Betul. Jadi melakukan upacara 17 Agustus biasanya itu di Gunung Bromo. Dan ketika itu ada berarti ini bencana yang ada di bulan kemarin ya berarti ya. Betul ya, masih belum bisa terlaksana karena masih PPKM gitu ya. September, sekarang September iya. Betul. Iya. Tapi nanti insya Allah di kemudian hari, Bismillah, insya Allah bisa terlaksana kegiatan backpacker ini. Ini pengalaman yang sungguh luar biasa, baik anak-anak maupun pendampingnya. Dan alhamdulillah Ustaz, tercetak juga di angkatan ketiga itu sebuah buku backpacker. Itu tebalnya juga luar biasa gitu dari anak-anak. Insya Allah itu ayah bunda sekelumit terkait masalah backpacker yang hanya ada di SMP IT Al-Ibro Gresik. Kembali ke host. Luar biasa. Jadi tadi kegiatan-kegiatan di SMP IT Al-Ibro itu untuk kelas 7 ini ada live in. Live in ini di mana anak-anak itu ibaratnya itu dititipkan kepada orang tua yang awalnya dia tidak kenal begitu ya. Jadi dia tidak kenal, itu nanti diatur oleh sekolah begitu, diatur oleh panitia program acara itu tersebut. Kemudian anak tersebut beberapa hari tinggal di orang tua, katakan orang tua angkatnya, di mana anak-anak ini harus membantu orang tua angkat tersebut. Kalau orang tuanya ini seorang pengembala, berarti dia ikut untuk mengembala. Kalau orang tuanya ini seorang penjual di pasar, dia juga harus ikut ke pasar membantu orang tuanya. Dan ini semata-mata dilakukan untuk memberikan pengalaman bagi anak-anak bagaimana kondisi di luar sana, begitu ya. Bagaimana kondisi di luar sana, apa susahnya orang tua itu mencari untuk kebutuhan hidup tentunya ya. Nah, selain itu juga membekali anak-anak untuk memiliki jiwa sosial. Yang kedua tadi, program yang kedua adalah EduTrip. Ini hampir sama dengan program-program di kelas 9 yang namanya backpacker yang nanti akan saya sampaikan. EduTrip ini sebagai pra daripada kegiatan backpacker itu, karena dia harus ke luar kota tanpa ini kendaraan yang sudah kita persiapkan dari sekolah, mungkin begitu. Nah, yang paling menarik adalah di kelas 9, yaitu backpacker yang sudah disampaikan oleh
Ustadz Mul tadi sangat luar biasa. Nah, sampai kemudian dia harus tidur di alun-alun, tidur di masjid, kemudian dia harus tidur di kantor kepolisian begitu. Tetapi tanggapan-tanggapan dan respon daripada Bapak polisi ya cukup baik. Jadi ada yang sampai diantar, mau kemana nak, diantar begitu. Nah, bahkan sampai kemudian mereka juga kehabisan atau uang yang mereka siapkan ini karena salah dalam menaiki kendaraan umum tadi, akhirnya harus mengorbankan uang makan gitu ya. Tetapi jangan khawatir, itu semuanya sudah disiapkan pendamping di masing-masing kelompok. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir lu anakku terlantar begitu, tidak. Hanya saja itu untuk memberikan pengalaman ya, pengalaman anak-anak bahwa mental yang harus ditempa seperti baja itu harus dimiliki oleh para siswa-siswi SMP IT Al Ibro. Maka tidak heran jika para alumni SMP IT Al Ibro itu memiliki mental yang membaca, ya, memiliki pengalaman yang banyak sekali. Jadi bagaimana mereka menghadapi lingkungan di luar sana. Dan ini memang ada di SMP IT Al Ibro. Baik Ustadz Mul, terima kasih atas gambaran-gambaran tadi. Nah, semua itu dilakukan sebelum masa pandemi ya Ustadz Mul, karena memang masa pandemi ini kita harus mengikuti anjuran, himbauan pemerintah begitu ya, kondisi-kondisi yang kurang kondusif, yang harus ada PPKM dan lain sebagainya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, jadi kegiatan itu selama pandemi ya, mungkin di awal atau di akhir-akhir tahun 2019 sampai sekarang ini belum terlaksana, berarti sudah 2 tahun ini tidak terlaksana Ustadz Mulia. Nah, terus pembelajaran selama pandemi di SMP IT Al Ibro sendiri itu seperti apa selama pandemi ini Ustadz Mul? Iya, baik host. Jadi selama pembelajaran selama pandemi di SMP IT Al Ibro kita memang menyiapkan secara maksimal demi terciptanya anak didik yang mempunyai kualitas yang terbaik. Artinya dari segi persiapan Ustadz Ustadzah, persiapan dalam membuat video pembelajaran, kemudian lesson plan itu secara matang dan dimasukkan ke dalam yang namanya taklim SMP IT Al Ibro. Jadi terpusat di situ, anak-anak bisa masuk ke situ dan bisa mengakses secara mudah apa yang sudah diinkludkan, apa yang sudah dimasukkan oleh pengajar mapel itu berada di taklim SMP IT Al Ibro Gresik. Anak-anak bisa mengisi presensi dan bahkan orang tua bisa mengecek ya, mengecek anak saya sudah mengumpulkan tugas atau sudah belajar dengan baik. Bahkan presensi yang ada di taklim SMP IT Al Ibro itu juga terekam dengan baik. Jadi pembelajaran selama pandemi itu sangat efektif gitu ya, meskipun masih di dalam dunia maya. Jadi insya Allah selama pandemi sivitas SMP IT Al Ibro Gresik khususnya guru mata pelajaran dengan maksimal menyiapkan pembelajaran demi anak-anak didik tercinta. Iya, jadi masa pandemi selama ini anak-anak tetap belajarnya daring ya Ustadz, dari rumah ya? Iya, tetap daring dan memang kita tidak ada pemaksaan ya Ustadz ya, karena kita ada sistem boarding dan itu juga kami fasilitasi dengan dukungan orang tua. Meskipun daring Ustadz, tidak sedikit karya-karya teman-teman, bahkan lomba-lomba yang diikuti itu juga membawa nama harum SMP IT Al Ibro Gresik. Jadi lombanya lomba virtual begitu ya Ustadz? Iya, berarti betul, ya? Lomba-lomba virtual begitu ya? Betul, bahkan
dilaksanakan di tingkat kabupaten kemarin sangat membanggakan, menggondol banyak trofi meskipun pandemi. Oh, Ya. yes, Pandemi yeah, tidak yeah. menghalangi anak untuk berkreasi seperti itu. Tetapi berkreasi, saya berkarya, ucapkan baik. terima kasih Ustadz kepada ayah bunda yang di rumah mendukung 100% pembelajaran daring selama pandemi ini. Tapi alhamdulillah dengan secara resmi surat dari Dinas Kabupaten Gresik sudah turun sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Baik, Ustadz, sebenarnya kita banyak ini yang mau kita tanyakan, tetapi karena mungkin keterbatasan waktu ya, dan sebentar lagi sudah azan sholat Ashar. Satu kali pertanyaan saja, ini seumpama saya ini mau mendaftarkan untuk ke SMP IT Al Ibro ini, bagaimana sih caranya Ustadz? Apa sekarang sudah dibuka gitu? Apa sekarang sudah boleh untuk daftar ke SMP IT Al Ibro? Oke, alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, insyaallah pendaftaran SMP IT Al Ibro Gresik sudah kami buka untuk gelombang pertama. Mulai tanggal 13 September sampai 12 November. Itu di gelombang 1. Dan jangan sampai dilewatkan karena diskonnya luar biasa untuk di gelombang 1. Bahwasanya juga boarding akan berebutan, jangan sampai penuh sehingga putra-putri ayah bunda tidak masuk di dalam kuota. Jadi segera daftarkan ke SMP IT Al Ibro Gresik, bisa secara online maupun bisa secara offline dengan penanggung jawab Ustadzah Kartini ya. Nanti kita share di YouTube terkait masalah informasi PPDB. Save the date, jangan lupa daftarkan putra putri ayah bunda di SMP IT Al Ibro Gresik. Jangan sampai menyesal. Baik. Terima kasih host. Iya baik. Iya, Ustadz Mul, karena waktu kita sangat terbatas dan saat ini juga sebentar lagi sholat Ashar, mungkin bincang-bincang kita kali ini cukup sekian Ustadz Mul. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan Ustadz Mul di acara ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Mul bisa bermanfaat untuk ayah bunda serta sahabat dimanapun berada yang sudah menyaksikan acara ini.